Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demiranda dari kelas Biologi 3 angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang RPP, silabus, dan media pembelajaran yang saya gunakan dengan materi sistem sirkulasi untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Halida Ulfa MPD. Saya akan menjelaskan silabus yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan silabus K13 dengan materi sistem sirkulasi dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit atau 3 pertemuan. Dan pada RPP saya, di sini saya menggunakan materi sistem sirkulasi kelas 11 semester 1 dengan waktu 2 kali 45 menit atau 3 pertemuan. Kompetensi dasarnya ialah 3.1. Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK 3.1. Memahami pengertian dari sistem sirkulasi pada manusia. 3.2. Membandingkan macam-macam organ penyusun sistem sirkulasi pada manusia. 3.3. Mengidentifikasi struktur dan fungsi darah. 3.4. Memahami gangguan dan kelainan sistem sirkulasi pada manusia. Dan 3.5. Upaya menjaga kesehatan sistem sirkulasi pada manusia. Kompetensi dasar 4.1 ialah menyajikan mode atau carta atau gambar yang mendeskripsikan tentang sistem sirkulasi pada manusia dan upaya menjaga kesehatan sistem sirkulasi. Dan IPK-nya ialah menggunakan media pembelajaran video sistem peredaran darah dan poster untuk memahami materi sistem sirkulasi pada manusia. Baiklah, saya akan menjelaskan media pembelajaran yang pertama pada pertemuan ke-1. Di sini saya menggunakan media video sistem peredaran darah. Alasan saya memilih media tersebut ialah sistem peredaran darah tidak cukup hanya dijelaskan dengan perkataan, tetapi juga kita harus melihat bagaimana proses sistem peredaran darah tersebut. Di sini saya telah membuat media yang telah saya buat menggunakan aplikasi Powtoon. Setelah saya akan menjelaskan pada media pembelajaran pada pertemuan pertama. Perlu kita ketahui, pada pertemuan pertama mengajarkan 4 indikator, yaitu pengertian peredaran darah, struktur dan fungsi organ pada sistem peredaran darah, komponen penyusun darah, dan macam-macam organ penyusun darah. Dan di dalam video tersebut sudah dijelaskan apa itu fungsi dari jantung pada sistem sirkulasi. Dan juga terdapat gambar-gambar agar peserta didik dapat lebih memahaminya. Di sana juga terdapat gambar sistem peredaran darah besar, sistem peredaran darah kecil, dan sistem vena porta. Cara menggunakan media ini sangat mudah. Guru hanya menyajikan media tersebut dan kemudian peserta didik memperhatikan dari video tersebut. Kemudian jika ada yang belum bisa dipahami, peserta didik dapat menanyakan kepada guru. Dan setelah pembelajaran pun berakhir, peserta didik diwajibkan untuk mengikuti kuis sebelum habis pertemuan. Pada pertemuan 2 terdapat 2 indikator, yaitu komponen pembekuan darah dan kelainan pada sistem peredaran darah. Pada komponen pembekuan darah, saya mengambil video dari YouTube karena
Dari video tersebut, murid dapat memahami bagaimana proses terjadinya pembekuan darah di dalam tubuh manusia. Dan peserta didik dapat membayangkan melalui video tersebut. Karena jika hanya dijelaskan melewati kata-kata, peserta didik tidak akan dapat mengetahui bagaimana caranya proses terjadinya peredaran darah. Karena itu merupakan terjadi di dalam tubuh, tidak dapat dilihat secara langsung. Dan pada kelainan sistem peredaran darah, di sini saya menggunakan video yang saya buat dari aplikasi Animaker. Di sana sudah dijelaskan penyakit apa saja yang terdapat pada sistem peredaran darah dan juga penjelasannya. Pertemuan yang ketiga, saya juga menggunakan media video dan poster. Dalam video tersebut sudah terdapat cara menjaga sistem peredaran darah pada manusia. Dan poster itu hanya contoh karena untuk ditunjukkan kepada peserta didik bagaimana karena di dalam poster tersebut terdapat alat teknologi untuk mengatasi sistem peredaran darah. Dan peserta didik juga ditugaskan untuk membuat poster secara mandiri. Perlu diketahui, di dalam setiap pertemuan yang berjumlah 3 pertemuan diisi dengan kuis seperti biasa di akhir pelajaran. Kemudian juga guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menyimpulkan materi yang telah ia dapat. Di sini guru menguji apakah peserta didik tersebut sudah dapat memahami materi yang telah diberikan atau tidak. Dan juga siapa yang dapat menyimpulkan tersebut, guru akan memberikan tambahan nilai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.